Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa objek wisata di Pekanbaru yang menarik sekali untuk dikunjungi pada saat hari libur. Objek wisata yang akan saya kunjungi pertama adalah Galeri Hang Nadiem. Letaknya tepat di Anjungan Seni Idrus Tintin di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pekanbaru. Untuk masuk ke kawasan ini, kita tidak perlu membayar biaya sepersen pun. Jadi kita hanya masuk dan memarkirkan kendaraan yang kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirina Kurnia. Sekarang saya berada di Galeri Hang Nadiem yang terletak di MTQ Pekanbaru. Nah, jadi pada saat saya berkunjung kemari, Galeri Hang Nadiem belum dibuka. Biasanya galeri ini buka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Pada saat saya berkunjung, menurut info, tempat ini buka saat malam hari. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung menikmati karya seni di Galeri Hang Nadiem, saya merekomendasikan untuk mengunjungi tempat ini pada malam hari. Karena tidak dapat masuk, saya akan menjelaskan secara singkat dari Galeri Hang Nadiem ini. Di tengah ketidakjelasan fungsi dan pemanfaatan area kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji yang dulu telah dicanangkan sebagai art space atau ruang bermain para seniman, berbagai kegiatan seni tetap terus diselenggarakan secara swadaya. Antara lain pameran seni rupa yang digelar di sebuah ruang yang terletak di lantai 2 sebuah anjungan Kabupaten Kampar yang kemudian mereka beri nama Galeri Hang Nadiem. Nama galeri ini diambil sama dengan kepala galeri, yaitu Bapak Hang Nadiem Furkon LW. Galeri pameran seni ini bertempat di Anjungan Kampar Kompleks Bandar Seni Raja Ali Haji, Pekanbaru. Untuk masuk dan menikmati berbagai karya seni di Galeri Hang Nadiem ini, biasanya kita hanya perlu membayar tiket masuk seharga 10 sampai 15.000. Galeri ini diresmikan pada tanggal 19 Januari tahun 2021 lalu dan sudah menggelar sebanyak 12 pameran. Jadi untuk kalian yang menyukai seni rupa, saya sangat merekomendasikan tempat ini. Setelah berkunjung ke Anjungan Seni Idrus Tintin atau kerap disebut lapangan MTQ ini, saya akan mengunjungi objek wisata yang kedua. Dari pintu keluar setelah melewati masjid yang sedang direnovasi ini, kita hanya perlu lurus sampai dekat dengan simpang bandara di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Keluar dari Anjungan Seni Idrus Tintin sekitar 2,3 km atau 7 menit, ada satu objek wisata sejarah di kota Pekanbaru yang berada di pusat kota dan dengan mudah bisa dikunjungi adalah Taman Makam Pahlawan Kerja atau yang sering disingkat dengan TMP Kerja. Di Jalan Kaharudin Nasution berjalan normal. Sesekali beberapa motor menyalip mobil dengan kecepatan tinggi. Suasana terik kota Pekanbaru tak menyurutkan masyarakat setempat untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Tepat di samping toko buku Zanafa terletak Taman Makam Pahlawan Kerja. Sekarang saya berada di Taman Makam Pahlawan Kerja. Taman Makam Pahlawan Kerja dipagari dengan pagar besi bercat hitam. Bagian bawahnya beton bercat kuning, warna catnya mulai memudar dimakan usia. Di beberapa tembok pagar bahkan sudah berlumut. Di pagar pintu masuk bertuliskan Taman Makam Pahlawan Kerja berwarna tulisan hitam. Suasana Taman Makam Pahlawan Kerja terlihat sepi. Hanya ada satu orang yang sedang berjaga di pos penjaga. Melewati lapangan, mata tertuju pada rumput hijau yang tumbuh subur di bagian kiri dan kanan. Ada juga beberapa tanaman memanjakan mata. Di antara kiri dan kanan rumput hijau tersebut, ada jalan setapak kecil dan 3 anak tangga. Sekitar beberapa meter setelah menaiki anak tangga, ada tugu berdiri dengan elegannya. Tugu ini meruncing di ujung sisinya,
dengan warna tugu hitam dan putih. Di badan tugu tertulis, "Pahlawan kerja, wahai kusuma bangsa, Anda diboyong Jepang penguasa, bekerja, 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 nasibmu dihina para, jasadmu tak kulit terurai tulang. Di sini Anda rehat bersama, tanpa tahu keluarga, tak ada nama dan upacara, namun jasadmu dikenang bangsa. Andalah pahlawan kerja. Ya Allah, kearibanmu kami persembahkan mereka, ampunilah, rahmatilah mereka." Simpang 3 pada 10 November tahun 1978. Tugu tersebut ditandatangani oleh Gubernur KKDH TK 1 Riau, yaitu RH Subranta Siswanto. Di belakang tugu ada 22 kuburan. Beberapa nama dikuburkan di makam pahlawan kerja ini adalah Sulaiman, Juin, dan lainnya. Bentuk kuburannya pun bervariasi, ada kuburan ukurannya besar dan terawat, ada juga kuburan dari kayu dan kayunya sudah mulai tanggal. Kereta api ini terlihat mempesona dan gagah. Beberapa pekerja masih fokus mengecat kereta api dan area di sekitar kereta api. Pada masa penjajahan Jepang, pihak Jepang ingin membangun rel kereta api dari Pekanbaru menuju Muara Sijunjung, Sumatera Barat. Saat itu pula Riau telah menjadi provinsi tersendiri dengan pemerintahan gubernur Jepang yaitu Makino Susaburo. Pemilihan rute pembangunan kereta api dari Pekanbaru menuju Muara Sijunjung dilakukan karena kawasan Sijunjung ini kaya akan bahan bakar batu bara pada saat itu. Sehingga dibangunlah rel kereta api sepanjang 238 km dalam kurun waktu 25 bulan. Untuk pengerjaannya, Jepang ini membawa para pekerja yang ditipu. Mereka diiming-iming akan belajar perminyakan di Lirik di Indragiri Hulu. Namun, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai romusa. Romusa berasal dari Riau sendiri dan luar Riau, yakni Jawa. Banyak romusa yang meninggal karena sakit dan kelaparan. Selama 2 tahun berlangsunglah pembangunan rel kereta api maut, dikenal dengan The Sumatra Death Railway. Para romusa diberlakukan dengan sangat kejam, tidak diberi makan, tidur di dalam gubuk tanpa atap, mayat yang dibakar, dibunuh dengan tuduhan mencuri pakaian, diledakkan, terkena penyakit tapi tak diobati, dan tinggal di bedeng. Tiap-tiap bedeng dihuni oleh 250 sampai dengan 500 orang. Adapun panjang jalan dari Muara Sijunjung hingga Pekanbaru adalah 220 km. Perinciannya 40 km di Sumatera Barat, kemudian ditambah dengan pembangunan jalan kereta api dari Desa Petai ke Tambang Batubara sejauh 18 km, sehingga keseluruhannya adalah 238 km. Pembangunan rel kereta api ini berhenti saat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Jepang menyerah kalah. Rel kereta api yang telah diselesaikan dengan penuh pengorbanan akhirnya terbengkalai. Kini lokomotif kereta api tua tersebut bisa kita saksikan dipajang di kawasan Taman Makam Pahlawan Kerja atau TMP, Kota Pekanbaru. Dulunya rel kereta api ada di daerah Tanjung Ru, namun karena habis dipreteli warga, hanya lokomotif yang tersisa dan menjadi bukti sejarah kekejaman penjajah Jepang di Indonesia. Makam-makam para romusa kerjanya pula bisa kita lihat di kawasan pemakaman TMP. Tentu hanya beberapa saja yang tersisa karena lebih banyak para pekerja romusa yang tewas di dalam hutan dan dikuburkan secara massal oleh tentara Jepang. Seperti objek wisata lainnya yang ada di pusat kota Pekanbaru, Taman Makam Pahlawan Kerja ini juga cukup mudah ditemukan. Dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti taksi, bus Transmetro Pekanbaru hingga ojek. Objek wisata ini bisa ditempuh selama kurang lebih 20 menit dari arah Bandara Sultan Syarif Qasim II.
Masuk di kawasan ini tidak berbayar alias gratis. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat upacara renungan Hari Pahlawan, kunjungan ziarah oleh pejabat pemerintah, serta lokasi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Terdapat kawasan halaman yang cukup luas di bagian depan kompleks yang bisa dijadikan sebagai titik kumpul massa. Lokasi ini lebih menarik dikunjungi di siang hari untuk bisa menyaksikan berbagai bukti sejarah Riau di masa lalu.